Ya, baik, kita berjumpa lagi. Dan sementara waktu tidak muncul ya, 1 minggu ya, paling lama 2 minggu lah. Karena persiapan rupanya cukup panjang, akan dipublish ke seluruh dunia. Jadi persiapan dari materi kita jadikan PowerPoint, PowerPoint dijadikan video, setelah video baru bisa masuk ke YouTube channel. Terima kasih kepada YouTube channel yang berkenan memberi kesempatan yang baik, yaitu sharing knowledge untuk seluruh pelaut di dunia. Ya, mari kita ya mengajak di bawah ada kata-kata tadi, support dan subscribe, tentunya mengawali dari pelajaran ini, sehingga teman-teman yang lain pun bisa memberikan dukungan satu sama lain yang tentunya sangat bermanfaat ya. Karena saya akan bicara terus, bisa sampai 100 channel lebih, kira-kira begitu. Ini adalah tim dari Engine Department ya, seorang KKM, yang masih 2 juga ada KKM, ada electrician, ada mahasiswa 3, ada teman-teman yang siap untuk jadi pahlawan tak bernama. Baik, semangat pagi teman-teman seprofesi maritim di darat dan di kapal seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas Rote, ya. Di Asia, di Jepang, Cina, Malaysia, ada teman kita di Thailand, dan di Taiwan juga, Singapura, Brunei. Yang di Arab ya cukup banyak, di Kuwait, Dubai, Ras Tanura, Uni Emirat Arab, di Afrika juga ya. Ada teman-teman kita pelaut yang di Mesir, di Tursan Suez, di Nigeria, Madagaskar ya, di Laut Tengah sana juga, Amerika, di Tacoma, Panama, Amerika Latin, Australia, Eropa, Belanda, Italia, Laut Tengah, dan lain-lain yang sangat kami banggakan. Ya, ini masih semangat-semangatnya ya. Saya baru selesai Zoom meeting dengan ATT 1 dari BP3IP periode 2 gelombang kedua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Ya, puji syukur DKI Jakarta sudah mulai menurun Corona 19 ya. Artinya dari zona merah malah mau hitam, sekarang sudah kuning, mau hijau. Ya, doanya teman-teman semua yang punya keluarga di Indonesia supaya harapan kita COVID-19 semakin menurun. Mohon izin, saya perkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Specialist, Marine Surveyor, juga pernah jadi Operation Manager, dosen ilmu pelayaran, penulis buku ajar maritim, dan semuanya kepedulian saya kepada teman-teman di kapal khususnya. Ini ada 3 motor ya, kayaknya sudah memberi berkah kepada saya, baik Akpel nih, saya yang di sini saya diberi kesempatan oleh perusahaan negara dapat beasiswa. Nah, kemudian di STIP juga saya mendapatkan beasiswa waktu mengambil kelas 2 di Strata B Ancol, AIP Ancol dulu. Kemudian untuk waktu mengambil AMKC 97 juga kami diberikan kesempatan yang baik, beasiswa tanpa mengurangi gaji ya, bulanan kita. Ini saya berusaha untuk membalas budi dari beliau-beliau ini, lembaga-lembaga yang terkenal ya, yang telah membuat saya begini. Oke, cepat aja pengalaman ini sudah sering saya tampilkan.
tentu baik pengalaman, ya dosen. Dosen ini ketika saya ambil pensiun dini dari perusahaan Pertamina, kemudian di tengah setelah-setelahnya saya mengajar. Bahkan selain itu saya membuat tulisan buku-buku yang bermanfaat bagi teman-teman, khususnya mulai dari AT 543. Itu basic, pengalamannya segudang tapi teorinya kurang. Jadi beliau-beliau yang setelah membaca buku saya, ya terdorong untuk cepat ambil 2, 1, dan sekarang jadi master. Oke, teamwork, maintenance, and repair. Ini kebiasaan kami, ya setiap pagi ada pre-job safety meeting. Ini ada di offshore Bangka Marine Terminal, ya. Setiap pagi jam 6 pasti mengadakan pre-job safety meeting. Kemudian setiap hari Sabtu itu diadakan evaluasi semua pekerjaan, ya, terutama yang menyangkut safety. Dan evaluasi ini betul-betul dinikmati oleh semua karyawan, ya, di offshore. Itu hebatnya disiplin teman-teman yang di offshore, hebat-hebat, ya. Teamwork-nya solid. Nah, dan setiap orang yang naik di offshore, kalau orang baru pasti diberikan briefing. Kemudian kalau yang sudah 3 bulan nggak pernah naik kapal pun juga akan diberikan briefing. Baik itu manajer maupun direktur sekalipun pasti diberikan briefing. Ini mudah-mudahan budaya keselamatan ini dan keamanan dan pelayanan juga dinikmati oleh teman-teman yang di kapal umumnya semua. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kecelakaan diartikan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera terhadap manusia atau kerusakan terhadap harta benda serta lingkungan kerja, meliputi kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan, dan masih banyak lagi yang harus kita kupas. Ya, ini kebiasaan saya mulai dalam modul ini, modul tambahan tentang, bukan tambahan, pelengkap, ya, yaitu tentang emergency yang terjadi di atas kapal. Nah, dimulai dari Undang-Undang Nomor 1, tidak ada seorang pun yang kepingin celaka. Mulai dari nakoda sampai pelayan, tidak ada. Tentu ini penting dipahami oleh pemilik kapal, perusahaan pelayaran Indonesia, dan biro klasifikasi, ya, baik internasional maupun nasional. Juga para siap bandar atau regulator dari Kementerian Perhubungan, atau turunannya adalah Dirjen Perhubungan Laut. Ya. Ini harus dipahami dulu supaya ketika terjadi kecelakaan kerja atau yang lain-lain, supaya tidak saling mengambing hitamkan. Baik, ini adalah kerubut. Jadi setiap offshore dilengkapi dengan kerubut. Bahkan kerubut ini kecepatannya dibatasi minimum 20 knot. Jadi merangkap kalau ada kejadian yang tidak kita harapkan atau yang sakit, dengan cepat kapal ini bisa lari menuju pertolongan darurat. Ya. Ini muat 30, dan siapapun yang ada di luar kapal harus memakai life jacket. Ya. Jangan sampai melanggar peraturan ini demi keselamatan Anda sendiri. Ya, ini layanan kerubut. Ya. Cukup menarik, ya. Nah, ini kita adakan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali, pasti kita audit, ya, performance and safety operation. Ya. Ini kerubut dengan 30 passenger, kemudian krunya sendiri ada 6 atau 8, ya, dan lain-lainnya kita periksa. Jadi kondisi performance kapal ini, ya, kebetulan Pak Yusak setelah pensiun dini dari Pertamina menangani 2 offshore,
Ya. Offshore di Bangka Marine Terminal dan di Sulawesi di Luwu atau di Tiaka Marine Terminal, dan tidak membeda-bedakan kapal kecil, kapal besar, safety harus ditegakkan. Ya. Ini bersama ini ada 2 anak muda yang dari insinyur ITS dan insinyur UI, ya. Insinyur perkapalan dan insinyur teknik mesin yang pakai abu-abu ini. Kemudian kondisi kapal pun kita tes melawan arus dan dorong arus, ya. Kita tes posisi steering gear, emergency stop, dan semua yang berlaku untuk tes, ya, kompas iron dan lain-lainnya. Nah, ini sangat penting. Jadi kapal yang di offshore harus selalu siap, ya. Jadi kalau nggak siap, ya cepat disampaikan kepada pemilik kapal. Teman-teman atau beliau-beliau pemilik kapal itu harus bertanggung jawab penuh apa yang diminta oleh kru boat yang berjuang sebagai tangan kanan Anda, ya, tangan kanan perusahaan. Tanpa ada kapal, tanpa ada kru, ya nggak ada perusahaan pelayaran di dunia ini. Jadi tetap harus punya jiwa menyatu dengan kawan-kawan yang ada di kapal, ya. Nah, saya cukup lama dari tahun 1974 sampai tahun 2001 berlayar penuh kecuali kepotong waktu sekolah, ya. Jadi betapa kental kami melihat pengen kapal itu selalu siap. Ini adalah tugboat, ya, 4.000 horsepower, ada steering tugboat. Jadi dipakai untuk menarik offshore, menarik ekspor tanker. Jadi yang di kapal Bangka Marine Terminal menggunakan tandem. Jadi dari kapal storage, floating storage uploading, kemudian akan datang ekspor tanker digandeng di belakang. Dan ini digait lagi dengan kapal tugboat 4.000 horsepower. Ini sangat penting karena kapal yang datang itu dalam keadaan kosong. Apabila terjadi angin yang kuat dari lambung kiri atau kanan, dia bisa terlipat, ya, karena merupakan layar besar, ya. Kapal-kapal yang 100.000 ton, 120.000 ton itu merupakan layar yang besar. Jadi walaupun angin pelan pun bisa lari. Oleh karena itu ditahan oleh tugboat. Tugboat ini menjadi penting, nanti kita akan bahas beberapa masalah yang tugboat, ya. Ini kita lihat ini yang di offshore Tiaka Marine Terminal berbeda, dia ship to ship. Jadi Pulau Tiaka itu memiliki pengeboran minyak, juga ada apinya sedikit, ya. Kemudian ada kapal tanker 48.000 ton. Nah, situ kalau ada ekspor tanker datang, ya tetap digait dengan satu tugboat, harusnya 2 tugboat, ya, untuk sandar. Kita lihat, ya, kru boatnya seperti ini, kru boat yang sedang meninggalkan Tiaka Marine Terminal dengan kecepatan 28 knot, ya, cukup kencang sekali. Dan tentu harus siap. Ada 2, ya, ada 2 kru boat, satu standby di sana dan satu boleh ngantar. Jadi nggak boleh dua-duanya ke darat. Nah, jadi selain menjadi kru boat, juga menjadi patrol boat dan lain-lain yang bisa dijangkau. Ya, ini kita lihat ada tugboat-tugboat yang mempunyai power besar. Ya, ini salah satu tugboat yang pernah kita charter. Ini ada fotonya, ya. Biar kapal kecil, kapal gede sama, harus performanya bagus. Dia siap dengan fungsinya, baik sebagai tugboat, sebagai towing, ya, maupun sebagai apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ketika kita tes, ya, kecepatan penuh melawan arus dan didorong arus, kita bisa lihat, ya, di GPS masing-masing. Juga kita lihat misalnya untuk akomodasi di kapal, apakah ada yang tidak beres,
kita segera di atas kapal, kebiasaan saya adalah telepon pemilik kapal. Walaupun kami didampingi oleh pemilik kapal, manajemen owner, tapi kalau beliau tidak paham mengenai akomodasi di kapal atau bukan orang kapal, ya saya biasakan telepon ke manajernya atau ke direkturnya langsung untuk kapalnya dilengkapi. Jadi tanggung jawab pertama tetap pemilik kapal, ya. Beruntung kalau dari kapal memberikan informasi yang jelas dan tegas bahwa kapal kurang ini, kurang itu, ya. Ini Global Position System sudah sangat bagus. Dulu pakai sextant untuk melihat posisi. Ini radio, ya. Radio komunikasi baik antar kapal juga ke darat. Ya, ini masih konvensional, ya, menggunakan radio. Tapi ini kapal kecil, ya. Saya bisa lihat juga kapal-kapal yang cukup besar. Ini masih terbatas. Ya, jelas ini teman-teman di Takut bagus, ya. Ini navigasi nulisnya salah. Nah, navigasi equipment di bridge room. Ya, jadi bisa lihat kapal yang sudah 15 tahun masih terpelihara dengan baik, ya. Nah, kebetulan tertulis Trada Maritim, jadi ini miliknya Trada. Ya. Jadi terlepas perusahaan manapun, orang kapal kepingin kapalnya nyaman. Tidak ada yang kepingin kapalnya mogok-mogok, atau kapalnya tabrakan, atau kapalnya lemot, ya. Jadi ingin baik, karena ini adalah pencari nafkah oleh perusahaan pelayaran. Jadi tolong Bapak-bapak, beliau-beliau yang duduk sebagai pimpinan atau top manajemen perusahaan pelayaran, sebaik-baiknya memiliki tim yang solid, atau maksud saya adalah yang ahli, ya. Jadi semua barang yang akan disampaikan kepada kapal betul-betul diklarifikasi, bukan barang-barang dari black market yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Baik, ini cukup bagus, ya. Saya kasih poin juga 85, kondisi lawan arus, dorong arus, dan seterusnya bagus, terawat, ya. Contohnya juga untuk radio ini dilengkapi dengan cadangannya, GPS dengan cadangannya, echo sounder juga, ya. Kemudian betul-betul berfungsi yang sebenar-benarnya sesuai dibuatnya kapal ini. Jadi orang kapal juga jangan segan-segan menyampaikan kepada pemilik kapal atau perusahaan pelayaran, ya. Dan juga kalau menyangkut kelas item, sampaikan kepada biro klasifikasi, ya, semuanya untuk menciptakan kapal baik. Jangan ditutup-tutupi, jangan dibohong-bohongin, dan jangan takut. Ya, semuanya untuk kebaikan yang Anda sebagai pejuang di bisa perusahaan terutama, ya. Mari kita lihat lagi. Ini steering gear, ya. Steering gear elektrik. Jadi setiap kapal selesai naik dock juga harus dites steering gear. Ini merupakan, kalau kapal besar jelas sekali, steering gear bisa juga rusak. Umumnya hidrolik, menggunakan hidrolik elektrik. Tetapi juga dilengkapi dengan emergency steering gear, yaitu manual, ya, manual steering gear. Juga posisinya ada komunikasi yang di steering gear room, ruangan steering gear, kepada anjungan. Ini kalau kapal-kapal besar cukup jauh, ya, dari Buitan sampai ke Aluan itu kalau jalan kaki cepat belum tentu 5 menit sampai. Ya, kapal-kapal yang besar harus lewat tikungan. Ini menunjukkan bahwa maintenance atau perawatan di kapal tersebut sangat bagus, ya. Saya katakan sangat bagus karena di usia 15 tahun waktu itu masih kondisinya bagus, ya. Kira-kira teman-teman yang ditabut juga lah, pelihara baik-baik. Di semua tetesan minyak jangan sampai ada minyak atau air, ya. Itu yang membuat kotornya rumah Anda, ya.
di trial setelah docker repair, navigasi dan gyro kompas, kompas Heron dilakukan ya untuk mengkalibrasi kondisi semua peralatan navigasi dan gyro ya. Running test mesin induk ya. Usahakan running test ini semaksimal mungkin supaya kita tahu maksimalnya berapa. Setelah itu dalam operation mau dikurang-kurangi boleh. Tapi minimal Nakoda dan KKM harus tahu maksimalnya putaran mesin atau tenaga mesin. Emergency stop main engine dan engine dari anjungan bisa, dari engine side bisa ya. Bukan engine side, dari engine room. Nanti ada 1-2 engineer yang membantu handle di dekat main engine. Stringer emergency ini juga dites ya. Bagi teman-teman yang mengikuti kapal dock, ya sebaik-baiknya ikuti semua tes-tes ini demi kepentingan kapal itu sendiri. Kalau tidak tes ini, begitu sudah running kapal itu waktunya susah ya. Paling tidak kita memanggil biro klasifikasi lagi atau sabandar lagi dan tim untuk melakukan paket ini prosedur setelah docking repair. Jadi KKM Kapten Marine 1 harus siapkan waktu yang sama dengan biro klasifikasi, sabandar dan owner. Nah, tidak terlepas kapal kecil, kapal besar sama aja, prosedurnya sama ya. Jadi kalau kapal besar habis dock kapal di Korea apa di Jepang sana juga diperlakukan yang sama. Jadi ada steering gear test, ada darurat stop mesin induk ya dari anjungan itu harus bisa. Dalam kondisi kritis kapal mau nabrak dermaga atau nabrak pulau atau tabrakan dengan kapal lain jauh-jauh sudah bisa dilakukan emergency stop. Kemudian itu emergency stop pun masih meluncur kapal ya. Kira-kira 10 kali panjang kapal itu masih ada luncur. Tetapi ketika mesin sudah stop, bisa melakukan gate slow astern ya. Gate slow mundur, tambah lagi slow. Jadi sebagai rem. Karena kapal tidak seperti mobil bisa ngerem di tempat. Untuk kapal tidak bisa ya. Ya bisa kalau kecepatan penuh bisa 10 kali lipat meluncurnya dari panjang kapal. Mungkin kalau di slow ya 5 kali dan seterusnya. Nah, ketika udah stop engine, kecepatannya agak berkurang, langsung mundur untuk menghadapi emergency tabrakan, emergency apa saja yang tidak kita kehendaki. Berbeda dengan tadi Bapak atau teman-teman lihat itu fasilitas navigasi di tugboat ya. Kalau ini kapal yang cukup besar dengan navigasi yang sangat lengkap, bahkan masih akan dilengkapi lagi ya. Dan yang ketentuan ada GMDSS, ada radar, ARPA, ORU, XDIS itu berkembang terus dengan GPS, dengan lain-lain. Sebenarnya baik teman-teman di kapal maupun di perusahaan pelayaran maupun di biro klasifikasi, kapal ini yang sudah jadi gini kalau ada kekurangan tidak banyak ya. Jangan biarkan pesawat tidak berfungsi. Ini juga ya teman-teman yang di kapal juga harus terbuka kepada semua surveyor, kepada semua auditor, kepada semua inspektor, baik dari kelas maupun sabandar dan dari KI, dari pemilik kapal ya. Ini penting. Ya, saya masih mendapatkan beberapa teman-teman di kapal masih takut menutup untuk terusang kepada perusahaan itu. Seharusnya dibuka lebar ya, karena orang kapal itu terbatas kepada kontraknya PKR sekarang 6 bulan. Sedangkan pemilik kapal itu kapal sampai umur 25 tahun masih menjadi asetnya perusahaan itu. Terserah kalau kapal masih bagus dioperasikan lagi,
Dan tentunya berdampingan dengan Biro Klasifikasi yang setiap tahun mengadakan annual kelas survei, intermediate kelas survei, 5 tahun sekali spesial kelas survei untuk menjaga dan menjamin kapal layak laut. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan supaya betul-betul dijalankan dengan baik, dan setiap masuk pelabuhan dikawal lagi oleh Sabandar dengan stafnya. Ya, Port Control Officer itu sebaik-baiknya adalah mantan orang kapal. Bagaimana mengetahui keselamatan kapal kalau bukan orang kapal ya? Sampai sedetail apapun ya mantan dari ANT3 atau AT3 itu sebaik-baiknya. Nah, saat ini banyak juga AT3, ANT3 yang nganggur ya. Tentu direkrut oleh mulai dari kadet oleh regulator kita, Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, memberikan kesempatan beasiswa dengan ikatan dinas itu sangat bisa, ya terutama teman-teman yang dari adik-adik kita yang dari sekolah swasta ya, sampai banyak 10 orang nautik, 10 orang teknik ya. Kalau yang negeri juga sangat bagus untuk direkrut. Nah, pelabuhan Indonesia ini ada ratusan, juga membutuhkan layanan yang profesional. Kapalnya sudah, perusahaannya sudah, BKI sudah, Sabandar, nah masih tanda tanya, karena Sabandar final memberikan surat izin belayar bahwa kapal ini memenuhi syarat keselamatan. Jadi paling tidak yang terbaik adalah memberikan, menurut usulan saya ya, yang sudah pernah saya usulkan waktu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 disosialisasikan kemana-mana. Salah satu usulan kami adalah supaya memberikan beasiswa atau ikatan dinas kepada anak-anak bangsa menjadi kekuatan yang sangat sangat dominan di regulator kita ya, yang mengurus kapal. Mari kita lihat nih navigasi ya. Dari anjungan pun bisa melakukan engine stop. Nah, ini ada top manager, ada seorang direktur yang mau datang. Saya sangat salut kalau seorang direktur mau datang ke lapangannya ya. Jadi bisa melihat langsung kondisi, beliau sedang wawancara itu bertiga ya, dengan kapten dan superintenden. Nah, ini digerakkan oleh para nakoda dan mualim 1, 2, 3, 4, juga oleh yang diperintahkan oleh nakoda ya. Ini kondisinya semua bagus, padahal umurnya sudah lebih dari 25 tahun. Baik, ini tim top management inspection. Ya, kita jangan segan-segan. Kalau ada waktu teman-teman dari perusahaan pelayaran berkunjung ya, itu ada GM-nya juga datang, ada manajernya datang juga ya. Ini di Tiaka Marine Terminal. Nah, saya lihat orang lain dari kapten, ada lain-lain, ada superintenden ya, bersama memperhatikan. Jangan biarkan kesempatan di kapal itu ditutup-tutupi, jadi terbuka, sehingga dilihat dari manajemen perusahaan pelayaran baik. Ini saya singgung sedikit adalah kapal 48.000 ton yang dioperasikan di Sulawesi Tengah bagian timur. Ya, ini joint operating body antara Pertamina dengan Medco Energy. Ya, dan sangat bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ini engine control room kapal yang tua ya. Kapal yang modern sudah dilengkapi dengan komputer-komputer. Dan untuk adik-adik generasi muda harus giat mempelajari komputer ya, komputerized semua. Memang sangat membantu. Karena dari situ kita bisa melihat ketidaknormalan ya. Jadi ada di mana bisa ketemu. Kalau ini masih manual zaman dulu. Jadi kalau ada hal yang tidak normal, kita cari kemana nih, ya. Tapi yang sistem komputer sudah deteksi semua. Jadi kesalahan bisa
seminimal mungkin. Ya, ini masih konvensional ya, telegraf dan lain-lain. Emergency management ini harus kompak antara anjungan dengan kamar mesin dan tidak boleh main-main, apalagi kalau kapal olah gerak di pelabuhan yang sempit, ya, atau tidak usah olah gerak sandar, olah gerak di perairan yang ramai saja seperti Selat Malaka atau di sungai-sungai yang ramai ya, sungai Musi, sungai Makam, sungai yang ramai itu juga cukup berbahaya. Mari teman-teman, kita lihat mesin induk ini dengan 6 silinder ya, horsepower-nya sekitar 14.000 horsepower dan bergerak. Nah, perlu dicatat mesin induk ini harus bagus. Bagi teman-teman yang di kapal, mesin induk tidak alasan tidak bagus. Karena jam kerjanya dia masih kurang dari setengah generator. Jadi kalau generator yang sudah 25 tahun jam kerjanya sampai 100.000 jam, ya ini sekitar 40. Jadi kalau generator masih bagus, mesin induk juga harus bagus. Ya, tidak ada alasan mesin induk bengek atau lemot gitu ya. Jadi karena ini mesin induk harganya separuh dari harga kapal. Perlu dicatat harga mesin induk separuh dari harga kapal. Ini bisa kita buktikan, belum termasuk zat-zat bantunya. Jadi teman-teman di kapal supaya ada kepuasan dalam merawat mesin induk sebaik mungkin ya, dengan tata cara sesuai manual instruction book dan prosedur-prosedur yang benar. Nah, ini cukup cepat ya, bagaimana kita mikir ini. Benar nggak kata Pak Yusak, saya 26 tahun berlayar, kecuali dipotong sekolah ya 2 kali. Yang ke AMKC-nya pun masih di atas kapal juga, ya, kapal layar. Kemudian perlu dipikirkan semua. Ya, melalui kesempatan ini saya mohon pemilik kapal harus punya ahli ya, 1 orang. Kalau memang mau dibentuk itu manajer teknik atau teknik superintenden atau teknik officer harus dibekali dengan ilmunya biro klasifikasi. Apapun biro klasifikasi internasional maupun nasional sama ya. Jadi tidak cukup dengan ilmu yang ada di kapal saja, tanpa dibekali itu nanti perusahaan pelayaran akan kehilangan power ya. Untuk biro klasifikasi walaupun 90% perkiraan 95% bukan orang kapal ya, tolong diedukasi teman-teman yang di kapal yang belum tahu aturannya. Bahkan saya himbau kepada di kelas ya untuk perwira siswa supaya untuk level-level masinis 2 dan KKM itu belajar ilmunya biro klasifikasi. Nah, apapun bentuknya luar maupun dalam negeri, karena di situ akan sinkron ya. Sinkron. Jadi biro klasifikasi itu merawat kapal dari 0 tahun sampai minimum 25 tahun. Bahkan diperpanjang lagi sampai seterusnya, ada yang sampai 40. Ada kapal yang saya tangani sekarang udah yang ke-50 tahun masih bagus, dan yang sampai 40 ada 1 kapal juga, yang 1 tidak sampai 40 sudah harus layap. Ya, jadi kita harus mikir yang positif, mikirnya positif ya, jangan karena PCR positif ya, mikir yang baik, mikir yang benar, disinergikan untuk mengurangi kecelakaan yang ada pada saat ini. Ya, pengamatan kami, pengamatan saya juga dari SPCW 2010, amandemen 2010, jumlah kapal yang celaka, yang terbakar, yang kandas banyak sekali. Ya, berbeda dengan 40 tahun yang lalu dengan peralatan yang sederhana tidak sebanyak sekarang. Dan dimohon teman-teman yang dari biro klasifikasi lebih tegas lagi kepada perusahaan pelayaran dan kapal. Bagi perusahaan pelayaran ya
jangan melulu profit oriented, tapi adalah performance oriented, sehingga diharapkan mudah-mudahan umur 25 tahun masih bisa dioperasikan lagi. Nah, itu baru profit oriented. Tapi selama belum 25 tahun, ya performance oriented harus dijaga. Bagi teman-teman yang di kapal, ya kru kapal, itu jadikanlah itu kapal menjadi rumah tangga kita yang baik, ya. Kalau ada puntung rokok di bawah tangga, ya buang, diatur. Siapa jangan melanggar regulasi-regulasi dan persyaratan-persyaratan di kapal. Demikian kita boleh mikir. Terima kasih buat teman-teman semua, ya. Modul ini adalah memang mempelajari emergency, ya. Ada emergency stop engine, emergency steering gear, dan akan 7 kali tentang emergency. Bila teman-teman berkenan mengenai support materi ini, kami akan teruskan lagi. Ya, tentu kami harapkan tekan tombol subscribe untuk melihat dukungan Anda dan dukungan dari yang lain-lain, ya. Dan tanda like bila ingin berbagi kepada teman-teman yang lain, silakan di-share. Juga minggu depan kita akan bicara tentang emergency. Tadi seringkali sudah, ya. Emergency lain, ya. Salam sehat, semangat, sukses selalu. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cantumkan email, bukan email, ya, WA saya. Kalau ada yang perlu, ya boleh memberikan saran dan masukan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah sama-sama dengar job ini. Oke.